Mari kita lanjutkan bab 4 dengan topik peluang, resiko, dan kontrol dalam informasi proses dan bisnis. Apa itu peluang? Apa itu resiko? Ya. Nah, jadi resiko ya, jadi ini ada hubungannya, hubungan antara resiko, peluang, dan kontrol. Ya. Resiko itu adalah sebuah ya kemungkinan ya sebuah kemungkinan terjadinya kerugian atau terjadinya masalah. Itu resiko. Sedangkan peluang dan tujuan ya. Jadi peluang, opportunities, dan resiko itu berjalan berdampingan ya. Go hand in hand, berdampingan. Kita tidak dapat memiliki peluang tanpa ada beberapa resiko ya. Dan sebaliknya, di dalam setiap resiko selalu ada beberapa kesempatan yang potensial. Potensial itu yang mungkin ada ya, yang bisa dimunculkan. Nanti kita akan bahas kata potensial ini. Lalu yang ketiga, kontrol. Apa itu kontrol? Kontrol itu adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan yang kita lakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan sebuah resiko. Ya. Jadi intinya kesempatan itu menguntungkan, resiko itu merugikan. Nah, sesuai dengan prinsip ekonomi, kita harus menyaringnya ya. Mendapatkan peluang, resikonya dibuat sekecil mungkin. Kalau bisa ya dihilangkan. Itu. Ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak dapat memiliki peluang tanpa beberapa resiko. Ya. Tujuan individu dan tujuan yang telah ditetapkan dari sebuah organisasi ya, itu mempengaruhi peluang dan resiko. Nah, jadi kenapa tadi ada bicara objektif ya, tujuan. Tujuan yang konservatif yang dapat dengan mudah tercapai mengandung sedikit resiko ya. Ini yang konservatif artinya yang biasa-biasa saja ini. Dibandingkan dengan tujuan yang lebih agresif ya. Yang lebih dinamis ya, apalagi ditambah dengan aktivitas yang lebih sulit dan kompleks untuk mencapainya. Jadi ingat kembali ke pepatah no pain no gain ya. Orang yang berada di puncak itu pasti resikonya akan lebih tinggi, godaannya akan lebih besar ya. Jadi kalau kita berada di ketinggian yang rendah, itu anginnya tidak kuat. Makin ke atas, makin tinggi, angin akan makin kuat. Nah, jadi cuacanya bisa lebih adem, ya, anginnya lebih banyak, tetapi resikonya lebih besar karena di ketinggian yang lebih tinggi. Nah, sama juga seperti di dalam kehidupan ini, ya. Selalu ada dua hal yang bertolak belakang. Nah, jadi ada siang, ada malam, ya kan? Kalau di dalam ilmu persilatan ada namanya yin dan yang. Nah, itu semuanya berpasangan. Jadi ini juga berpasangan. Nah, jadi selalu bersama-sama. Nah, dalam bisnis kita harus bisa melakukan pengontrolan supaya peluang ini kita maksimalkan, resikonya kita minimalkan. Ya, nah ini yang akan dibahas di bab ini. Jadi bagaimana cara mengontrolnya, ya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi materi sebelumnya, dunia ini selalu berubah, ya, tidak pernah statis. Perubahan selalu menciptakan peluang. Ya, ingat. Jadi perubahan selalu menciptakan peluang. Makanya dunia ini selalu berubah. Karena berubah,
peluangnya banyak. Ya, di dunia secara konstan terus berubah. Ini tetap berubah, tidak akan berhenti ya. Tidak akan freeze atau beku. Dan menciptakan peluang yang hebat. Contohnya, ya, teknologi informasi pada tahun-tahun belakangan ini. Jadi IT itu adalah salah satu bidang yang perkembangannya paling cepat, perubahannya paling cepat. Ya, karena perubahannya begitu cepat, menciptakan begitu banyak peluang yang terjadi. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, karena generasi baru komputer itu semakin cepat dan murah, terjangkau harganya ya. Software-software yang baru bermunculan. Ya, peralatan komunikasi baru telah memberikan peluang yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Nah, jadi kalau yang komunikasi ini yang kita kenal dengan namanya handphone, dulu itu tidak terpikirkan. Ya, komunikasi yang paling primitif yang awal itu hanya pakai telegraf ya. Kalau kita bicara yang sudah menggunakan teknologi. Jadi telegraf. Jadi komunikasi melewati kabel listrik itu. Ya. Nah, sedangkan handphone yang belakangan muncul ya, itu memberikan peluang yang sangat besar. Kenapa? Karena di dalam satu alat yang kecil itu kemampuannya sudah begitu besar ya. Kenapa? Karena ditanamkan software yang tiap hari ada yang baru ya. Harganya semakin murah. Jadi perhatikan saja smartphone yang sekarang, kemampuannya sudah tinggi tapi harganya turun ya. Coba bandingkan yang bulan ini dengan berapa bulan yang sebelumnya. Kapasitasnya akan naik, kemampuannya naik, tapi harganya ya setidaknya akan sama ya kalau tidak turun. Nah, jadi itu banyak peluang yang sebelumnya belum terpikirkan karena ada alat dengan teknologi yang baru ya, menciptakan peluang yang baru. Jadi barang dan jasa baru diperlukan karena adanya hal-hal yang baru tadi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dengan adanya teknologi informasi. Ya, keahlian baru yang dipelajari dan keuntungan besar yang mungkin dihasilkan dari barang, jasa dan keahlian baru tadi, ya. Banyak sekali contoh yang bisa kita lihat. Nah, saya berikan contoh misalkan, ya. Sekarang masih pandemi ya. Nah, kalian coba bayangkan kalau pandemi ini terjadi 10 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Nah, bisa-bisa semua sekolah, semua perkantoran itu libur panjang karena tidak bisa dikerjakan secara online karena ini belum mendukung, ya kan? Ya, teknologinya belum mendukung. Tapi sekarang karena perkembangan begitu cepat, begitu ada pandemi, bisa ya belajar dilakukan secara online, kerja dilakukan secara online. Di hampir semuanya bisa di online kan, ya. Tapi memang tidak semuanya ya, tapi hampir semuanya ya, sebagian besar bisa di online kan. Ya karena apa? Ya ada baru ini. Ya. Nah, dengan adanya tadi, maka keahlian baru itu diperlukan. Ya. Jadi sebagian orang sekarang bekerja tidak perlu sebenarnya ya melewati pendidikan formal. Asal bisa menguasai hal-hal baru ini, dia bisa mempunyai keahlian yang baru ini yang tidak didapatkan di bangku sekolah. Ya. Contohnya yang tren sekarang ya. Kalau jadi seorang YouTuber misalkan. Nah, dia kan basicnya tidak terlalu banyak ya, tapi bisa menghasilkan penghasilan ya, income yang sangat besar. Ya, bahkan seorang pemimpin perusahaan pun akan kalah. Ya. Ada istilahnya selebgram ya. Ada namanya apa? Pemasaran yang dilakukan lewat medsos dan sebagainya. Itu kan dulu tidak ada. Sekarang ada karena apa? Teknologi yang memungkinkan.
Nah, jadi keuntungannya besar. Itu yang dari jasa. Barang juga sama, ya. Sekarang kalau kita perhatikan dari 10 orang terkaya di dunia, ya, sebagian besar itu adalah bidang yang bersentuhan dengan IT ini, ya. Itu semuanya berhubungan dengan IT. Yang teknologi yang paling baru, mobil listrik. Sekarang perusahaannya, ya, sudah nomor 2 orang terkaya di dunia. Pada tahun lalu masih belum. Nah, jadi perubahannya sangat cepat, ya, karena apa? Perubahannya cepat menciptakan peluang yang besar ini, ya. Maka orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang dapat mengantisipasi perubahan, ya. Jadi bukan antipati, ya, tapi antisipasi. Kalau antipati dengan perubahan, ya tidak akan berhasil dalam hidup ini. Jadi kita harus bisa mengantisipasi, menyadari peluang, ya. Jadi harus sadar bahwa ada peluang-peluang tercipta dengan adanya perubahan, dan kita harus bisa beradaptasi. Yang bayangkan kalau kita tetap ngotot mau sekarang bisa kerjakan secara ini konvensional, ini yang konservatif seperti biasa, itu pasti akan kalah bersaing, ya. Coba perhatikan toko-toko yang ada. Kalau dia hanya jual secara dunia nyata, tidak di dunia maya, pasti akan kalah bersaing dengan yang menjalankan dari dua media tadi, ya. Nah, oke. Yaitu sepintas tentang peluang dan resiko. Nah, sekarang kontrol, istilah yang ketiga. Nah, di sini ada internal control system, ya. Sistem kontrol internal. Internal berarti di dalam, ya. Kontrol itu mengatur, ya. Sistem, ya. Jadi sistem yang mengatur di dalamnya. Nah, jadi internal control encompass, ya, itu terdiri dari a set of rule. Jadi ada sekumpulan dari aturan, policies, kebijakan, dan prosedur-prosedur, ya, yang diimplementasikan oleh suatu organisasi untuk menyediakan, ya, jaminan yang dapat dipercaya bahwa, nah, 3 ini harus diperhatikan, ya, ini yang penting. Yang pertama, its financial reports are reliable. Artinya perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, ya. Jadi angka-angka yang tertera di dalamnya itu memang real, ya, yang nyata. Yang kedua, its operation are effective and efficient. Nah, jadi perusahaan itu beroperasi secara efektif dan efisien. Kemarin kita sudah bahas, kalau hanya efektif ya tidak cukup. Kalau hanya efisien ya tidak cukup, tapi harus dua-duanya. Makanya di sini digunakan dan, ya, bukan atau. Ya, dan juga tidak ditulis dan atau, tapi hanya dan, berarti dua-duanya harus terjadi. Dan yang ketiga, ya, its activities comply with applicable laws and regulation. Artinya kegiatan-kegiatan, ya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu harus sesuai, ya, sejalan dengan penerapan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada saat bisnis itu dikerjakan. Nah, jadi sistem kontrol internal itu punya 3 tujuan utama ini, ya. Jadi ini 3 tujuan utamanya dari kontrol internal ini, ya. Nah, siapa yang melakukan kontrol internal ini, ya? Jadi ini adalah dewan direkturnya, ya, manajemennya, dan personil-personil lainnya yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan kontrol internal. Nah, jadi namanya sistem berarti ada aturannya, ada prosedurnya, apa yang harus dikerjakan. Nah, itu yang kita bahas di bab ini, ya. Oke. Sekarang kita akan coba dulu melihat ilustrasi, ya.
peluang dan resiko. Jadi kita ambil ilustrasi yang bukan bisnis dulu ya. Ambil ilustrasi untuk sebagai mahasiswa saat ini ya. Oke. Sekarang Anda berada di semester 4 ya. Sesuai kurikulum perkuliahan S1 itu ada 8 semester. Artinya kalian sudah menempuh setengah perjalanan ya. Sudah semester 4, masih ada 4 semester. Posisinya saat ini adalah mahasiswa. 2 tahun lagi kalau kuliahnya lancar, statusnya akan berubah menjadi sarjana. Ya, menjadi sarjana. Sebagian dari kalian mungkin ya sekarang sudah bisa menghasilkan ya, punya income. Tapi sebagian besar itu belum punya income. Nah, sebenarnya ya, status mahasiswa itu digolongkan sebagai pengangguran semu. Kenapa? Karena secara umur mahasiswa itu sebenarnya termasuk umur yang produktif. Ya. Tetapi ya, ada sebagian besar mahasiswa yang hanya benar-benar menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa, yaitu hanya kuliah, belajar, belum menghasilkan, ya, belum mendapat income. Oke. Nah, tapi setelah statusnya berubah jadi sarjana, ya, diharapkan, ya, dan sudah seharusnya menghasilkan, ya, karena sudah tidak lagi dalam posisi belajar, ya. Selama belajar itu dibiayai orang tua. Setelah sarjana, seharusnya kebalikannya, menafkahi orang tua, ya kan? Nah, sekarang kita bagi dua, ya. Ini bagi dua. Oke, bagi dua untuk apa? Setelah selesai kuliah, ya, kalian akan disebut fresh graduate, lulusan yang masih baru, yang segar. Artinya belum punya pengalaman kerja. Ya, nah kalian punya dua pilihan, ya, punya dua pilihan. Oke. Punya dua pilihan, ya. Pilihan pertama, wirausaha. Ya. Artinya kalian mandiri, bisnis sendiri, ya. Seperti tugas yang kemarin. Kalian sudah memikirkan ide untuk bisnisnya apa. Oke. Di sisi lainnya menjadi pegawai, ya. Nah, ini kan pilihan. Masing-masing punya peluang, masing-masing punya resiko. Ya, sekarang kita perhatikan apa resikonya, apa peluangnya nih. Ini masing-masing punya peluang dan resiko yang berbeda. Ya. Kenapa? Karena tiap orang kan punya keunikan sendiri, ya. Tidak bisa semua lulusan jadi wirausaha. Tidak bisa juga semuanya jadi pegawai. Ya, kalau semuanya dari wirausaha, ya, jadi tidak ada pegawainya. Kalau semua jadi pegawai, tidak cukup perusahaan menampungnya. Oke. Jadi kita lihat dari sisi jam kerja, ya, jam kerja. Dari sisi jam kerja dulu. Oke. Nah, kalau wirausaha mau jadi apa? Nah, kalau kalian mau memanfaatkan atau menggunakan ilmu yang sudah didapat selama kuliah, berarti usahanya di bidang yang berhubungan dengan IT, ya.
misalkan jadi programmer ya. Kalau mau atau buka toko komputer ya, jadi konsultan IT ya. Jadi apa, banyak ya, yang IT itu sangat banyak, itu hanya berapa ya. Jadi kalau misalkan ya, misalkan saja kalian keluar lalu jadi programmer, jam kerjanya berapa satu hari kalian kerja? Ingat ya, waktu lulus kuliah kalian masih posisinya fresh graduate ya. Kemampuan pemrograman kalian itu belum dikenal ya, belum ada atau masih sangat sedikit aplikasi yang dihasilkan ya. Sehingga awalnya kalau kalian menawarkan aplikasi atau program yang dihasilkan itu akan sangat sulit diterima ya, karena belum ada referensi ya, belum dikenal. Jadi bisa saja jam kerjanya ini akan sangat panjang ya. Satu hari itu bisa belasan jam ya. Walaupun sudah dapat order pesanan, tetap harus dikerjakan sendiri dan dalam waktu yang sudah disepakati. Nah, itu bisa belasan jam ya. Nah, jadi kerjanya bisa di atas 10 jam ini. Bisa di atas 10 jam ya. Oke. Di sisi sebelahnya yang pegawai. Nah, aturan pemerintah itu 1 minggu 40 jam kerja ya, ini per minggu. Ini aturannya. Artinya itu kalau 5 hari kerja, satu harinya 8 jam ya. Ada 6 hari kerja, berarti nanti dibagi lagi ya. Nah, jadi kalau hari Minggu tanggal merah kan tidak kerja, tidak dihitung ya. Jadi ini rata-rata aturannya 40 jam. Artinya satu hari tadi 8 jam ya. Nah, perbandingannya tadi ini ya. Ini di atas 10 jam. Ini 8 jam. Jadi ini kerjanya lebih keras ya. Waktu luangnya sedikit, ini waktu luangnya lebih banyak. Ya. Jadi ini ada resiko di sini. Jam kerjanya panjang. Ya. Di sini hari Senin sampai Sabtu kerjalah. Minggu libur. Di sini karena kerja sendiri, tidak kenal hari Minggu. Kerja bisa 7 hari seminggu. Ya, jam kerja. Oke, kemudian income. Nah, ini baru usaha ya. Sehingga ada kemungkinan bulan-bulan pertama itu tidak akan menghasilkan ya, nol. Kalau dia buka toko komputer juga sama ya. Awalnya tokonya belum dikenal, juga penjualannya sedikit. Maka biaya itu akan lebih besar dari pendapatan. Ya, malah dia akan rugi terus berapa bulan bahkan beberapa tahun ya. Kalau buat program sih tidak ada yang rugi ya. Nah, cuma ya tadi tidak ada penghasilan. Nah, jadi ini resikonya. Resiko. Di sini UMR di kota kita itu dibulatkan 2,4 juta. Yaitu UMR. Karena kalian sarjana, nah kita anggap saja ya, anggap saja 4 juta gajinya per bulan. Ya. 4 juta per bulan. Ini awalnya masih nol. Tapi kalau dia begitu dapat order ya, yang didapat bisa puluhan juta. Ya. Puluhan juta. Oke, itu kalau satu proyek. Kalau dia dapat proyeknya banyak, di atas ini. Nah, di sini intinya variabel. Jadi penghasilannya variabel. Makanya kenapa tadi ini kerjanya harus keras ini. Jam kerjanya panjang. Karena ini variabel. Kalau kerjanya lebih giat, lebih keras, penghasilannya akan lebih banyak. Ya. Dengan penghasilan lebih banyak, ya, pesanan yang masuk sudah jauh lebih banyak,
kalian bisa apa? Bisa membuat jam ini lebih pendek. Caranya adalah begitu sudah dapat penghasilan bisa menggunakan apa? Asisten ya. Istilahnya asisten. Nah, jadi ada yang membantu mengerjakan proyek-proyek yang ada ya. Tapi ini proyeknya jangan diserahkan semua, tapi ya buatlah hanya subnya ya, hanya sebagian dari subprogramnya ya. Jadi modulnya yang terpisah. Nah, jangan mengangkat jadi pegawai tetap. Dengan memperkerjakan pegawai tetap, karyawan tetap, kewajibannya jadi tetap ya, harus membayar gaji. Ada orderan masuk, tidak ada orderan masuk, gaji tetap harus dibayar. Nah, itu bermasalah. Karena itu tahap awal, carilah asisten yang tidak tetap. Dibayar jika ada pekerjaan ya. Kalau tidak ya tidak dibayar ya. Jadi istilah kasarnya ini borongan. Kalau ada ya dikerjakan, kalau tidak ya tidak dibayar. Adakah seperti itu pekerjaannya? Ada. Misalkan ya, pekerjakan saja mahasiswa tingkat akhir. Karena mata kuliahnya sudah sedikit, tinggal susun skripsi, maka mereka akan mau ya meluangkan sebagian waktu untuk mencari tambahan. Jadi kalau ada proyek baru dipekerjakan, baru dikontrak untuk satu pekerjaan. Selesai ya selesai kewajibannya. Ya. Nah, dengan makin banyaknya asisten ini ya, otomatis waktu ini akan menurun kan? Karena sudah dibantu, dia tidak perlu kerja begitu keras lagi. Ya, hari Minggu dia bisa seperti temannya yang punya status pegawai. Hari Minggu dibebaskan juga, ya. Dia bisa beristirahat. Nah, kalau orderan yang masuk itu sudah stabil, ya, tiap bulan pasti ada yang masuk, baru dia bisa meningkatkan ya gaji pegawai. Nah, dengan ada yang gaji pegawai berarti jam kerja ini otomatis akan lebih longgar lagi. Ya, karena lebih longgar lagi, dia akan mempunyai waktu yang lebih luas, ya. Punya waktu yang lebih panjang untuk dirinya sendiri. Oke. Ini gambaran singkat di sini ya. Jadi di sini awalnya ada resiko, di sini ada peluang. Sekarang kita lihat temannya yang seorang pegawai. Kalau gajinya 4 juta per tahun ya, tahun kedua naik gaji. Naik gaji itu tidak pernah naik sampai 50% atau 100% ya. Itu mimpi ya. Naik paling banyak 10%. Kalau 10% berarti gajinya nanti jadi 4,4 juta ya. Tahun ketiga naik lagi 10% ya. Berarti 4,84 juta dan seterusnya ya. Nah, kalian bisa hitung sendiri ini. 10 tahun kemudian gajinya berapa? Ini 10 tahun kemudian income-nya sudah berapa? Ya. Nah, kita bicara yang sukses ya, karena tidak semuanya wirausaha itu begitu dijalankan akan berhasil ya. Ada orang yang mesti ganti-ganti profesi berkali-kali baru bisa sukses ya. Jadi intinya carilah jati diri sendiri ya, di mana masa depan kita bisa kita raih yang baiknya ya. Oke. Jadi kalau kita mau mencari duit, yang paling sesuai itu adalah di mana itu juga menjadi kesukaan kita, hobi kita. Ya, kalau itu sejalan, maka mengerjakannya akan lebih enak. Karena energi yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Karena itu sesuai dengan kesenangan kita, ya. Itu. Oke. Jadi ini bicara masalah income, ya. Oke, setelah ini, kenapa kalian menjadi wirausaha, menjadi pegawai? Kan ujung-ujungnya adalah mencari uang kan? Uang. Jadi uang nanti ini dipakai untuk apa? Ya, untuk masa depan ya, untuk kehidupan. Oke. Tadi ya,
lulus kuliah jadi sarjana itu pada umur berapa tahun? Pada umur berapa tahun kira-kira? Nah, saya anggap saja ya, anggap saja 23 tahun ya. Ini lulus. Sama-sama 23 tahun lah. Tadi ini 10 tahun ya, gajinya berapa? Ini 10 tahun, income-nya berapa? Nah, tentunya kalian punya planning ya, rencana masa depan. Mau punya keluarga yang berbahagia ya. Berapa tahun setelah lulus direncanakan punya keluarga ya. Ini kita buat misalkan paskanlah 30 tahun ya. Berarti ini hanya 7 tahun ya, 7 tahun. Nah, 7 tahun di sini bisa mengumpulkan berapa uangnya ya. Ini bisa mengumpulkan berapa uangnya. Oke, ingat untuk membina suatu keluarga itu butuh modal yang cukup besar ya. Apa yang harus disiapkan? Banyak sekali. Kalian bisa buat hitung-hitungannya ya. Jadi harus ada rumah. Rumah itu harus ada perabotnya ya. Artinya rumah itu harus diisi ya. Rumah plus isi ya. Ini sama, rumah plus isi. Oke. Lalu resepsi. Nah, resepsi bisa ini ya, bisa ada perjamuan, ada resepsi, bisa juga yang tamas ya. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan ya. Ini juga relatif. Rumah yang bagaimana? Rumah tipe 36 ya, atau yang lebih besar ya, atau rumahnya tipenya RSSS ya. Nah, jadi kan tergantung ini duit yang ada di sini berapa. Oke. Nah, ini masalah bagaimana menyiapkan masa depan ya. Nah, nanti kalian coba hitung-hitungan lah ya. Hitung-hitungan. Oke. Jadi ini bicara peluang dan resiko ya. Walaupun dalam kehidupan seperti ini matematika itu tidak bisa digunakan seperti ini hitungannya ya. Nah, kenapa? Yang namanya rezeki itu tidak bisa dikalkulasi. Oke. Ini kalian bisa hitung ya. Rumah sekarang berapa? Yang standar, yang bisa rumah kecil ya, yang diisi oleh keluarga kecil. Anggap saja ya 100 juta lah kita bulatkan. Kalau tak punya uang tunai bisa kredit. DP itu 30%, berarti 30 juta. Nah, ada tidak setelah 7 tahun bekerja kalian menyimpan atau menabung 30 juta di sini. Ya. Dari penelitian penghasilan kita yang bisa kita tabung ya, itu maksimal 60%. Itu sudah paling besar dari income ya. Nah, pada kenyataannya itu sangat sulit menabung 60% dari income yang ada. Ingat, ini kalau satu bulan pemasukannya 4 juta, kalau tabung 6 juta, 60% itu 2,4 juta. Jadi yang dipakai hanya 1,6 juta. Nah, apakah bisa di saat sekarang ini, ya kan? Nah, jadi paling-paling ditabung ya maksimal 20%. Kalau 20% hanya 800 ribu. Anggap saja kalau kita tabung 1 juta, 1 juta, 1 juta, 7 tahun baru 7 juta. Ini 30 juta. Ya. Ini sebenarnya juga sama ya. Ini juga sama, karena dia variabel ini agak sulit kita buat skenario-nya ya. Tapi intinya kan sama. Dia harus bisa menyediakan uang sebesar ini untuk DP. Ini hanya bicara rumah ya, belum yang lainnya.
belum yang lainnya. Nah, inilah yang namanya resiko. Resiko, ya, resiko. Kita hidup, ya, 1 tahun itu 365 hari. Nah, tak mungkin 365 hari ini kita kerja terus-menerus karena kita manusia, bukan mesin. Ya. Maka kalau sebagai pegawai, 1 tahun itu diberikan hak untuk cuti selama atau sebanyak 14 hari. Nah, kalau cuti ini 14 hari hitungannya dari mana? Jadi soalnya 1 bulan diberikan jatah 1 hari, ya. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti jatahnya 12 hari. Kenapa jadi 14 hari? Karena ditambah dengan minggunya. Ada 2, ya. Ini kan 2 minggu. Maka totalnya jadi 14 hari. Nah, tidak mungkin selama cuti ini kalian hanya tidur-tiduran, ya, supaya hemat, tidak menambah biaya. Nggak mungkin. Yang namanya cuti, ya, di libur, ya, harus apa? Relax, ya. Harus bisa gembira, ya. Bersenang-senang, itu semuanya butuh duit. Oke. Ini juga sama nih, apalagi awalnya dia kerjanya sangat keras, ya. Tentunya juga mengharapkan ada waktu untuk refreshing. Nah, refreshing semuanya pakai duit. Nah, jadi ini kalian bisa buat coret-coretan dulu, ya. Ini bukan nakuti apa masa depan, hitungannya di atas kertas, matematiknya seperti ini, ya. Tadi sudah saya tegaskan, di dalam kehidupan ini matematika itu sebenarnya tidak berlaku dalam hal hitung-hitungan seperti ini, ya. Tapi tetap bisa diprediksikan. Dengan adanya prediksi begini, ya, kita bisa buat solusinya. Bagaimana supaya rencana ini tetap bisa berjalan. Oke, ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya akan bahas, ya, apa yang diajarkan oleh Robert T. Kiyosaki, ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ini. Ini sementara kalian renungkan dulu. Sementara pikirkan dulu. Kira-kira setelah lulus mau pilih yang sisi kiri atau sisi kanan, ya. Jadi dua-duanya baik, ya. Masing-masing punya resiko sendiri, masing-masing punya peluang sendiri. Jadi saya tidak mengatakan ini lebih baik, ini jelek, ini lebih baik, ya. Kenapa? Tergantung masing-masing orang. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.